Di era Society 5.0, teknologi menyatu. Sebuah tari harmoni antara manusia dan algoritma. Kehidupan terhubung, data berbicara, membentuk dunia di mana impian mewujud nyata. Dunia pintar, penuh inovasi dan kecerdasan. Masyarakat bersatu, mengukir masa depan bersama. Teknologi bukan hanya mesin dingin, melainkan sentuhan hangat, peradaban baru yang hadir. Mari hadirkan makna dalam setiap kode dan sinyal. Society 5.0, harmoni antara manusia dan teknologi nyata terwujud. Untuk mengetahui bagaimana PR mengejar ketertinggalan di era Society 4.0, mari dengarkan podcast Ngobrol Yuk bersama kami. Ngobrol-ngobrol, ngobrol yuk. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Ngobrol Yuk. Aku Tria Sipa. Di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana public relation mengejar ketertinggalan di era Society 5.0. Aku nggak sendiri loh, kali ini aku dengan Siti Mirhamsyah dan juga Hanadia sebagai tamu kita hari ini. Halo. Halo, nama aku Siti Mirhamsyah. Aku seorang mahasiswi ilmu komunikasi semester 5 di Universitas Muhammadiyah Bandung. Halo Siti. Halo Tria. Halo semuanya, aku Hanadia, seorang mahasiswi ilmu komunikasi semester 5 di Universitas Muhammadiyah Bandung. Halo Tria. Wah, ternyata bintang tamu kita kali ini adalah mahasiswa dari ilmu komunikasi nih, sesuai sama tema yang bakal kita bawain hari ini. Aku mau nanya nih sebelumnya, kalian tuh lagi sibuk apa sih sebagai mahasiswa ilmu komunikasi? Kalau dari aku mungkin di bulan-bulan ini karena momennya lagi mau UAS ya, kita lagi sibuk proyekan beberapa proyek UAS untuk kayak sekarang nih kita kemarin habis expo, terus sekarang ini kita lagi sibuk untuk persiapan di beberapa proyek mendatang gitu paling. Terus dari Hana mungkin ada tambahan? Kalau dari aku sih sibuk dari itu ya, kuliah-kuliah kayak gitu biasa, proyek-proyek sama juga. Terus sibuk juga di organisasi gitu. Wah, seru banget ya kegiatan anak ilmu komunikasi tuh. Ngomong-ngomong kegiatan nih ya, mata kuliah apa sih yang kalian suka dari ilmu komunikasi? Soalnya aku lihat teman-teman Ilkom tuh kegiatannya seru-seru gitu, dimana kita bisa ketemu banyak orang, terus kita ngobrol sama orang tentang hal-hal yang berbeda. Nah, aku mau nanya secara mata kuliah kalian sukanya tentang apa nih di Ilkom sendiri? Apa ya? Kalau suka nggak suka relatif mungkin ya. Di setiap semesternya ada beberapa matkul yang emang jadi favorit, ada juga yang Jadi agak nyebelin gitu ya. agak yang kurang diminati gitu lah. Iya gitu. Tapi so far semuanya memang mengasihkan karena Iya, sesuatu betul. yang tentunya baru bagi kita pelajari gitu. Kalau bagi aku mungkin mata kuliah yang aku sukai itu tentang fotografi humas. Seru banget soalnya kita di sana belajar hunting-hunting tentang foto kehumasan, bagaimana caranya kita mengambil foto yang bisa menarik untuk halayak lihat gitu. Kalau Hana sendiri apa nih yang disuka? Kalau aku sih kayak PR writing ya, karena kebetulan juga aku suka nulis gitu. Jadi di PR writing ini kita bisa bisa mengekspor kepenulisan kita sejauh mana gitu, dan baiknya kayak gimana gitu. Betul banget, setuju. Wah, kalau kayak gitu berarti alasan kalian memilih jurusan ilmu komunikasi karena ada dalam diri kalian ya, bakat kalian yang punya, atau karena apa nih kalian masuk Ilkom? Karena apa ya? Kalau aku sih Gimana? waktu SMA kan IPS ya, karena jujur ya ini mah kayak kurang suka hitung-hitungan sih, karena kan orang bilang ilmu komunikasi itu kan emang gak ada hitung-hitungan, tapi ternyata enggak. Iya. Teman-teman Iya betul loh, Nggak kayak banget, nggak ada aku mikirnya kayak gitu tadi kayak Hana sama gitu, menghindari banget yang namanya hitung-hitungan. Jadi pada saat pembukaan SBMPTN gitu mikir jurusan apa ya yang nggak ada perhitungan sama Hitungan. sekali. Nah
aku kira gitu di dalam ilmu komunikasi nggak akan ada yang nama hitung-hitungan, tapi ternyata masih tetap ada loh teman-teman. Ada teman-teman. Jadi jangan kejebak sama namanya sosial gitu. Justru Betul. yang bersosial itu yang banyak hitungannya banget. Salah satunya di ilmu komunikasi kita belajar tentang statistika. Karena kita itu juga penelitian itu ada kuantitatif juga ya, Iya, tetap betul. gitu. Wah, berarti itu merubah pandangan kalian ke Ilkom dong? Atau tetap sama kalau Ilkom tuh mata kuliah yang seru, jurusan yang seru? Sejauh ini sama sih, pandangan kita tuh sama gitu, bahwa ilmu komunikasi tuh seru dan emang seru itu gitu loh. Ya betul, Asik. betul banget. Tetap aja gitu ya, tapi malah menambah kayak tantangan tersendiri gitu. Bagi aku yang jurusan dari IPA gitu, mungkin dengan perhitungan masih tetap biasa aja gitu. Tapi di Ilkom ini lebih mengeksplor atau lebih ke spesifiknya lagi tentang statistikanya sendiri itu bagaimana gitu. Apalagi dipadu-padankan dengan matkul-matkul di Ilkom yang emang beragam dan bagi aku sendiri orang IPA itu baru-baru banget diterima gitu paling. Oh, seru banget ya. Aduh, makin sini obrolan kita makin dalam banget nih tentang Ilkom. Terus aku dengar-dengar kalian juga udah penjurusan gitu ya di Ilkomnya ya? Betul. Nah, kalian masuk jurusan apa nih kalau boleh tahu di Ilkomnya? Sesuai yang aku mention tadi, aku dan Hana juga mungkin ya, kita berdua ada di jurusan PR atau Public Relation atau kehumasan gitu. Makin seru nih ya kalau misalkan udah bahas tentang jurusan dan sesuai sama tema yang kita bawain. Ngobrol yuk. Wah, obrolan kita makin seru nih. Aku juga tadi dapat gambaran bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi itu. Selain itu juga kalian udah penjurusan kan, di mana kalian mengambil jurusan sebagai humas atau public relation. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan kita ini generasi Z ini udah memasuki yang namanya era baru, bukan lagi era 4.0 tapi udah 5.0. Aku mau nanya, gimana sih persiapan kalian untuk menghadapi era Society 5.0 ini? Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, tentunya kita mau menghadapinya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari ya Han ya. Betul. Pertamanya kita harus bisa beradaptasi, kitanya harus mampu memahami situasi, juga kita bukan memaksakan tapi lebih ke menerima segala sesuatu perkembangan yang pesat ini. Terus juga karena di dalam mata kuliah kita juga diajarkan ya tentang PR online, itu dimana pengolahan ke-PR-an atau kehumasan sendiri secara online itu seperti apa, tentunya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Itu ya, pada intinya sih kita semua harus bisa beradaptasi dan mempelajari teknologi-teknologi yang baru nantinya gitu, biar kita ya itu nggak ketinggalan banget gitu kan. Betul, nggak kuper Ya. Betul. Ya, betul banget nih. Itu berarti kalian udah tahu kan kalau misalkan kita udah memasuki peran itu, dan juga kalian udah mungkin kalian udah mempersiapkan belum sih? Apalagi kalian ini bakal calon humas di masa depan. Jadi aku mau tanya juga persiapan kalian dari sudut pandang humas nih untuk menghadapi era sosial ini tuh apa? Ya, kalau dari humas sendiri itu harus punya bekal dalam menghadapi tantangan era society ini dengan tidak lagi hanya berpikir tentang humasnya saja, tapi kita harus berpikir tentang era digitalisasi dan mampu untuk beradaptasi di dalamnya. Banyak isu yang menyeruak mengatakan bahwa di era digitalisasi ini profesi manusia akan digantikan dengan robot, tapi tentunya tidak demikian gitu. Yang namanya saja kan PR gitu ya, public relation. Tugasnya itu membangun hubungan kepada masyarakat yang sifatnya manusiawi. Nah, berarti kan tentu aja hal tersebut tidak bisa digantikan dengan robot yang digadang-gadangkan bisa melebihi ekspektasi atau kemampuan manusia gitu. Wah, berarti peran PR ini sendiri tuh sangat penting ya di era Society 5.0 ini.
Jadi nggak cuma sebagai peran penghubung aja antar organisasi, tetapi juga sebagai penghubung antara perusahaan dengan publik itu sendiri. Nah, pastinya kan semakin harinya, semakin zamannya tuh bakal ada pembaharuan. Kita aja ini udah memasuki 5.0. Nah, kalian tuh ada rasa nggak sih takut tertinggal di era yang semakin harinya tuh semakin digital banget lah, makin baru, dimana nantinya akan ada manusia digantikan dengan robot, hal seperti itulah ya. Nah, jadi gimana nih kalian peran PR sendiri itu dalam mengejar ketertinggalan di era Society 5.0 ini? Nah, jadi untuk profesi PR gitu ya atau humas gitu bukan hanya sekedar menjalankan hal-hal praktikal gitu ya, kayak melakukan media monitoring, menyebarluaskan informasi, menganalisis media dan menulis berita gitu. Lebih daripada itu, PR atau humas juga bisa menjalin hubungan antara manusia yang berpatokan dari nilai dan norma yang tumbuh di masyarakat. Nah, oleh karena itu kayak pekerjaan PR atau humas ini dianggap tidak akan mampu digantikan oleh mesin. Ya, gitu. jadi kecemasan tadi mungkin akan ada gitu ya di setiap benak setiap orang gitu menghadapi era society ini. Tapi ya tadi peran PR itu tidak akan bisa digantikan karena PR sendiri tadi si maknanya sendiri ada penghubung antara manusia dengan manusia yang lain di dalam keberlangsungan kehidupan gitu. Jadi tidak akan bisa meskipun ada alat-alat yang canggih, tapi perannya itu nggak akan bisa digantikan gitu. Wah, berarti bener-bener banget ya kita tuh generasi Z atau Gen Z ini sendiri tuh udah mempersiapkan hal itu dengan matang banget nih. Betul. Untuk menghadapi era 5.0 ataupun era yang bakal hadir ke depannya nanti. Iya. Jadi kalian nggak takut lah ya dengan kehadiran era-era yang semakin baru ini kan? Iya, justru kita jangan takut gitu. Kita harus berani banget menghadapi masa depan gitu ya. Karena emang di usia kita ini ke depannya kita akan jadi pemimpin di masa depan. Jadi kita harus berani ngambil tantangan yang ada di depan. Kita harus bisa memanfaatkan segala sesuatu perkembangan yang ada guna menjalankan atau mengemban kepemimpinan ke depannya gitu. Di dalam kehumasan sendiri tentunya tadi kita perannya tidak akan bisa digantikan oleh apapun karena memang PR sendiri berhubungan dengan manusia atau antar individu yang tidak akan tergantikan oleh mesin gitu. Kalau bisa sih kayak disambut baik gitu ya pas era itu datang tuh gitu. Iya, menyambut dengan terbuka. Iya, gitu. betul. Tuh, dengerin guys. Jadi kita tuh sebagai generasi muda Gen Z harus banyak mempersiapkan bekal-bekal untuk menghadapi era yang lebih maju lagi. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kalian persiapin dari sekarang secara matang bagaimana kalian itu harus bisa gitu menghadapi tantangan-tantangan yang lebih sulit lagi gitu ke depannya. Berarti di sini tuh bukan cuman kita aja nih, tapi semua ini juga kita tuh perlu adanya peran dari anak muda, terutama teman-teman di lingkungan kita nih. Kita tuh harus bisa mengedukasi lah ya, gimana sih kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, bagaimana cara kita mempersiapkan itu kan. Nah, terus aku mau tanya juga nih, apa sih tanggapan kalian nih sebagai anak muda yang akan menjadi generasi public relation di era Society 5.0 ini? Bagaimana peran anak muda terutama di ilmu komunikasi ini sendiri dalam mengejar ketertinggalan di era Society 5.0? Nah, oke. Peran gitu ya, peran sebagai seorang komunikator gitu kan. Sebagai komunikator perusahaan yang harus bisa menjalin hubungan dengan para stakeholder gitu ya. Kayak itu memaparkan bahwa terdapat dua tipe masyarakat yang dihadapi oleh PR atau humas di era Society 5.0 ini. Nah, yang pertama, masyarakat kritis. Dengan bantuan
artificial intelligence atau AI, manusia dapat terbantu karena mesin bisa memberikan rekomendasi atas kebutuhan penggunanya. Oleh karena itu, hal tersebut dapat berdampak pada sikap kritis yang dialami oleh masyarakat. Nah, terus langsung keduanya tuh kan ada demanding atau tuntutan mungkin ya dari permintaan masyarakat yang semakin beragam gitu ya, tidak lagi seragam tapi beragam gitu ya. Dimana di masa yang akan datang produk yang mengidentifikasikan atau disesuaikan. Ngobrol yuk. Nah, begitu teman-teman. Jadi bintang tamu kita hari ini ternyata sudah mempersiapkan bagaimana mereka menjadi humas nantinya di era Society 5.0 ini. Aku juga mau ngasih tahu nih kalau anak muda atau generasi milenial dan generasi Z memiliki peran penting dalam masyarakat humas. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya, yaitu lebih adaptif terhadap teknologi, lebih kritis, dan lebih peduli terhadap isu-isu sosial. Jadi, kita sebagai peran anak muda untuk menjadi humas, kita itu harus menjadi generasi penggerak perubahan sebagai agen perubahan, jembatan komunikasi, dan juga sumber daya manusia yang lebih aktif lagi, dan juga kita perlu merangkul anak muda untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi. Dengan demikian, anak muda dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan di dunia Society 5.0 dalam humas. Betul banget. Apa yang dikatain Tia itu memang diperluin di era 5.0 ini gitu. Society 5.0 gitu. Kita juga nggak boleh malu bertanya nggak sih teman-teman? Jadi kita juga harus sering banyak cari pengetahuan lagi lebih luas. Apalagi jangan sampai kita tuh terkalahkan dengan yang namanya digital gitu. Betul. Meskipun kayak digital itu mempermudah, tapi kita juga jangan sampai malas gitu lah teman-teman. Iya. Karena dengan adanya digital ini gitu kan, Jangan menganggap sepele hal-hal yang sebelumnya sudah kita pelajari gitu. Iya. Apalagi ya dengan kemudahan yang ada itu jangan menyepelekan hal-hal yang udah jadi basic mannernya kita gitu. betul. Dan jangan lupa buat teman-teman buat ningkatin keterampilan kalian gitu kan. Karena di era digital ini mungkin itu sangat berpengaruh banget gitu. Betul, apalagi anak muda itu generasi apa ya disebutnya perubahan, Iya. generasi Perubahan. apa disebut change apa sih? Change of agent of change. Agent of change, gitu, guys. betul. Jadi kita harus Agen menjadi perubahan. generasi yang kreatif, inovatif, Betul. dinamis dan adaptif. Juga karakteristik ini sendiri bisa membuat anak muda menjadi aset yang berharga bagi perusahaan atau organisasi nih ke depannya. Betul. Jadi setelah obrolan kita hari ini nih, kita tuh banyak banget dapat pengetahuan dari anak ilmu komunikasi langsung nih. Terutama aku juga dapat hal-hal baru lagi yang kadang bertanya-tanya, apakah aku tuh siap gak sih menghadapi era yang baru ini? Ternyata dengan jawaban dari mereka tadi bikin aku untuk yakin lagi lebih maju. Dan teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga mungkin akan semakin mempersiapkan diri gitu untuk era di depan nanti gitu. Betul. Terkhusus lagi di dunia PR mungkin ya. Iya, betul. Gitu. Terakhir nih pertanyaan, apa sih pesan kalian deh untuk generasi Z untuk kedepannya nanti dari mahasiswa ilmu komunikasi? Oke. Mungkin pesan dari aku gitu ya buat teman-teman terkhususnya emang pengen masuk dan terjun ke dunia ilmu komunikasi. Jangan lupa untuk terus belajar karena itu basic seorang kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi gitu. Apalagi ya mahasiswa yang lainnya juga belajar itu jangan sampai terputus gitu. Meskipun kita
udah belajar misalkan udah cukup nih, tapi itu sebenarnya nggak cukup Tidak gitu ada loh. kata cukup Iya. dalam pembelajaran. Betul. Segala sesuatunya selalu bertambah, selalu harus dikembangkan. Nah, gitu. dan tentu pastinya banyak hal-hal baru gitu, dan itu perlu kita pelajari juga. Iya, jadi jangan jadi mahasiswa yang malas ke Iya, depannya gitu. betul. Segala sesuatunya memang student learning center gitu ya. Jadinya kita harus berani mempelajari sesuatu tuh secara mandiri, jangan Iya. mudah tergantung pada dosen, apalagi kayak gitu. Mencari tahu sebanyak-banyak mungkin informasi yang dapat kita manfaatkan untuk wawasan kita, untuk keberlangsungan kehidupan sebagai seorang mahasiswa gitu. Iya, betul. Paling gitu. Terus tambahannya lagi dari aku sendiri sebagai mahasiswa, untuk adik-adik ke depan gitu ya, para maba nih nantinya jangan ragu untuk memilih apapun jurusan yang kalian rasa itu sebagai passionnya kalian gitu. Nah, jangan pernah menutup berasa kecil hati untuk tidak memilih apa yang kalian minati, apalagi kalau misalkan adik-adik di luar sana, pendengar di luar sana itu tertarik untuk terjun ke Ilkom. Jangan takut merasa karena aku nggak punya basic atau misalkan aku nggak punya pemahaman tentang ilmu-ilmu jurusan ilmu komunikasi gitu. Di sini aku dan Hana pun sebenarnya beranjak dari sana gitu, dari awalnya yang nggak tahu apapun tentang ilmu komunikasi, dan akhirnya kita udah bertahan selama 5 semester ini dengan susah payahnya memang gitu ya. Banyak banget tantangannya dan keseruannya tentu banyak juga gitu dialami oleh kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi nanti pun kata Hana bener tadi, kita belajar segala sesuatunya tentang ilmu komunikasi gitu, dan itu seru-seru banget gitu untuk dipelajari. Betul. Recommended banget sebenarnya jurusan ini tuh. Jangan takut karena kalian introvert ya, jangan Iya. juga gitu, karena itu menjadi tantangan tersendiri Iya. sih bagi kalian yang mungkin sedikit pendiam gitu, atau enggak ya agak menutup diri gitu. Benar, karena teman-teman kita juga banyak ya, Iya, hanya banyak kayak banget gitu. orang-orang yang tadinya introvert gitu pada saat masuk dan terjun ke jurusan ini, mereka tuh mengembangkan Iya, diri mereka betul. jadi orang-orang yang bisa lebih fleksibel Iya, lagi gitu, betul. bersosialisasi dengan teman-teman. Berekspresi Iya. gitu. Karena di sini di dalam ilmu komunikasi sendiri memang ada basicnya tentang public speaking juga gitu ya, yang melatih kita supaya bisa ya ini nih kayak kita sekarang berbicara gitu ya, meskipun kadang kita juga nggak tahu sih apa sebenarnya yang kita ini kan gitu bicarakan. Tuh guys, kalian udah dapat banyak banget pesan-pesan dari kakak-kakak ilmu komunikasinya langsung nih. Jadi bisa aku simpulkan nih ya obrolan kita hari ini, bagaimana public relations sendiri memiliki peran penting dalam masyarakat, termasuk juga dalam mengatasi ketertinggalan masyarakat. PR sendiri juga dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, swasta, dan organisasi juga non-pemerintah. Jadi PR ini sendiri dapat berperan sebagai agen perubahan sosial, dapat menggunakan keterampilan dan juga pengetahuannya untuk mendorong perubahan positif di lingkungan hubungan masyarakat itu sendiri. Wah, ternyata nggak kerasa waktu ngobrol kita hari ini udah selesai. Padahal seru banget ya, apalagi ini tuh bener-bener ngebahas kondisi saat ini yang terjadi, Relate gitu ya ya kan, Bener buat banget. teman-teman yang lagi pengen kuliah di jurusan ilmu komunikasi, dan teman-teman yang ingin menghadapi era Society 5.0 ini. Terus gimana kita sebagai humas nantinya menghadapi pra society ini sendiri tuh kayak gimana. Jadi kayak gitu aja ya dari aku, Triash Iva, dan juga narsum kita atau bintang tamu kita hari ini ada Siti Mirhamsyah dan juga Nadia. Sampai ketemu di podcast selanjutnya di Ngobrol Yuk. Dadah. Terima kasih. Ngobrol-ngobrol, ngobrol yuk.